kawan-kawan Cardano Developer Community Indonesia, terima kasih udah hadir lagi di workshop bulan Mei ini. Ini workshop ke-7 kita. Hari ini kita ditemani oleh saya, Andreas, sebagai host, dan juga ada Valdrian sebagai co-host, dan Mas Aryadi Putra sebagai speaker untuk tema hari ini, lanjutan pembahasan mengenai ICANN untuk smart contract di blockchain Cardano. Mungkin bisa perkenalan dulu, Mas Valdrian. Ya, halo teman-teman Cardano Indonesia. Saya di sini Valtrian. Saya akan bantu co-host. Saya juga aktif di Cardano Developer Community. Oke, selanjutnya mungkin bisa Mas Aryadi ya, perkenalan diri. Halo, selamat malam, salam kenal. Untuk yang hadir di sesi hari ini atau yang akan nonton di YouTube nanti, saya Aryadi. Saya akan membawakan sharing icon, melanjutkan sesi sebelumnya. Ya, segitu saja. Oke, thank you Mas Aryadi. Mungkin dari saya akan ngebahas dulu singkat agenda hari ini. Jadi kita sesinya 2 jam. Nanti 10 menit pertama saya akan jelasin sedikit mengenai apa sih link-link yang teman-teman bisa cek untuk belajar lebih lanjut mengenai Cardano dan juga tentang smart contract maupun tools-tools yang kita bisa pakai untuk membuat di apps di Cardano. Oke, saya share screen dulu. Oke, apakah sudah kelihatan share screen saya? Oke, sip, udah kelihatan. Oke, buat teman-teman yang masih baru di Cardano, jadi untuk para developer ada website yang dibuat oleh Cardano Foundations, Input Output Global, sama Emurgo, namanya Cardano Developer Portal. Ini di-maintain sama Cardano Foundation. Jadi di linknya ntar bisa di-share sama Mas Valdrian di chat. Di sini teman-teman bisa ngecek belajar Cardano untuk melihat overview-nya, terus teman-teman bisa lihat juga cara bikin smart contract-nya, transaction metadata, dan juga kalau mau ngoperate atau jalanin stake pool, ini ada tutorialnya juga. Selain itu ada builder tools juga, kalau teman-teman buka, itu untuk bahasa pemrograman yang teman-teman biasa pakai, misalkan kayak JavaScript, Python, terus TypeScript, Rust, Kotlin, itu ada tools-toolsnya juga yang udah dibuat oleh komunitas global. Contohnya kalau kita sebagai web developer, kita biasanya nggunain Mesh SDK, kita udah pernah bahas juga di workshop-workshop sebelumnya. Ini salah satu open source library yang dibikin sama Martify Labs buat ngebantu kita bikin front-end parts di apps di atas blockchain Cardano. Nah, teman-teman bisa cek sendiri aja. Kita biasanya di workshop-workshop itu ngebahas satu persatu tools yang ada di open source di sini, yang udah dibikin sama teman-teman developer global. Selain itu, teman-teman bisa juga ngeliat showcase project-project apa sih yang udah dibikin di atas blockchain Cardano. Misalkan kayak Wallet, atau Blockchain Explorer, Cardano Scan, Kimball Labs, dan lain-lain. Oke, terus source kedua yang teman-teman bisa pakai untuk belajar adalah Cardano Academy. Nah, jadi Cardano Academy ini websitenya dibikin sama Cardano Foundations tahun kemarin. Ini udah jalan, ini gratis, teman-teman bisa belajar self-paced. Di sini teman-teman bisa belajar mulai dari, ada 4 modul, mulai dari belajar fundamental blockchain secara general, blockchain generasi 1, generasi 2, dan generasi 3, smart contract itu apa, di apps itu apa, gimana cara connect ke di apps, dan hal-hal lebih advance lagi, dan juga terutama seputar transaksi di Cardano maupun cara kerja Cardano dan stake pool dan lain-lain. Jadi teman-teman silakan aja cek websitenya. Jangan lupa untuk lihat videonya karena dia pakai Vimeo. Itu diblok sama Kemoninfo. Jadi teman-teman harus pakai VPN untuk bisa ngeliat videonya. Itu aja dari saya. Linknya bisa di-share juga sama Mas Valdrian di chat. Kemudian teman-teman bisa ngecek juga Cardano Cube untuk melihat project-project yang udah dibuat di atas blockchain Cardano. Ini biasanya kita juga bahas di meetup satunya, diskusi mengenai ekosistem Cardano setiap bulannya. Kita biasanya ngebahas project-project baru atau project lama yang ada update-nya, kurang lebih kayak gitu. Untuk informasinya, silakan cek aja meetup event kita. Kita biasanya ngadain diskusi mengenai ekosistem Cardano setiap bulannya. Kalau pengen ngeliat tayangan ulangannya, ada di YouTube kita juga, di YouTube komunitas Cardano Indonesia. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas lagi part 2 mengenai ICANN. ICANN ini merupakan salah satu tools yang dibuat sama TXPipe. Sekarang di manage juga sama Cardano Foundation.
dia salah satu platform untuk bikin smart contract di atas blockchain Cardano. Nah, mungkin saya langsung kasih aja ke kawan kita, Mas Reddy Putra, speaker hari ini. Jadi, silakan Mas Reddy untuk bisa dimulai. Sebelum lanjut, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis saja di chat. Nanti kita akan jawab pertanyaan teman-teman, seiring dengan kalau ada jeda, ntar kita akan jawab pertanyaan teman-teman. Oke, thank you. Oke, terima kasih Andreas dan Valdrian. Hmm, pada hari ini kita akan melanjutkan dari sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya sudah ada pengenalan icon sampai ke primitive types. Cuman mungkin kita balik ke instalasinya sebentar karena selama beberapa minggu ini ternyata ada update dari tim icon. Kalau sekarang di Windows juga sudah bisa install menggunakan iCup. Jadi apabila yang belum menginstal merasa ribet menginstal Cargo dulu, boleh coba iCup. iCup ini mirip kayak NVM kalau di Node.js. Jadi dia nanti untuk manage versi icon yang terinstall di komputer kita gitu. Saya lihat dia juga ada NPM package sekarang, kayaknya baru juga. Jadi boleh coba mana yang lebih prefer, iCup atau NPM. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke ini. Kalau yang di kiri nggak kelihatan nggak apa-apa. Ini cuman agenda kita hari ini supaya saya nggak udah sampai mana. Hari ini kita akan membahas variable declarations, lalu functions dan validator, lalu ada jenis-jenis validator dan seterusnya. Lalu apabila waktu memungkinkan, mudah-mudahan hari ini kita sudah bisa mulai coding untuk validator pertama kita menggunakan icon. Mulai dari spending validator. Oke. Eh, ya, sebelumnya kita sudah membahas soal primitive types di icon. Ada beberapa tipe data bisa direview kembali di websitenya. Mungkin saya bisa share. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara deklarasi variabel di icon. Pertama itu ada keyword let. Jadi ini mirip kalau kayak di TypeScript atau JavaScript, var sesuatu, let sesuatu. Cuman bedanya kalau di icon ini sebenarnya tipe datanya strict. Tapi apabila misalkan ini number, dia akan otomatis tahu tipe datanya apa. Jadi ya cuman X ini nggak akan bisa di override dengan tipe data yang lain nanti. Begitu. Hmm. Lalu ada lagi expect. Nah, bedanya let dengan expect apa? Biasanya expect ini untuk mendestructure suatu tipe data. Misalkan my optional value ini, kalau di sini tipenya, kalau dari namanya sih tipe data option ya. Jadi kalau eh, tipe data option itu dia itu value-nya bisa some value atau eh, none. Kalau yang familiar dengan Haskell mungkin ini dia itu padanannya maybe. Jadi ini just something atau nothing begitu. Ini bisa untuk destructure macam-macam tipe data, misalkan list juga. Misalkan kita mau destructure list yang kita tahu harus hanya terdiri dari eh, dua dua elemen saja di dalam list tersebut begitu, atau satu elemen saja di dalam list tersebut. Nah, itu bisa menggunakan expect ini. Lalu nanti apabila value-nya tidak sesuai, maka dia akan nge-throw exception. Nah, kalau dia nge-throw exception itu sama dengan validator kita reject begitu. Tidak akan mengcrashkan aplikasi yang kita buat, tapi validator statusnya akan menjadi reject saja begitu. Nah, lalu ada lagi constant. Khusus untuk constant ini, dia ini tipe data yang disupport hanya integer, byte array, dan string. Nah, cuman dalam konteks pemrograman smart contract, string ini sih nggak terpakai sih. Kalau yang terpakai itu byte array sih. Jadi misalkan kita punya datum itu tipenya tanda kutip string, sebenarnya dia itu byte array. Kalau di dalam validator nanti, string ini kalau di icon ini khusus untuk tracing sih, begitu. Nanti bisa ada fungsinya untuk mengkonversi antara dari string menjadi byte array atau sebaliknya. Cuman biasanya string ini jarang jarang dipakai. Ini ada contohnya. Nah, type annotations ini recommended practice ya. Jadi walaupun
di variabel kita nggak harus mendefinisikan tipe datanya apa, karena dia bisa tahu sendiri ini itu apa. Tapi ada baiknya kalau kita memperjelas gitu, dia ini apa gitu, name itu byte array, size itu integer, dan lain-lain begitu. Semacam TypeScript ya, jadi Iya, betul, betul. Walaupun tanpa ini juga dia udah strict sih. Jadi ini udah pasti adalah integer begitu. Nah, kita lanjut aja ke function. Nah, untuk deklarasi function formatnya seperti ini. Dan sekali lagi, naming convention di icon itu huruf kecil semua dan dipisahnya dengan underscore, misalkan begini, at one. Bukan camel case gitu. Dan ini harus seperti ini gitu formatnya. Tetapi kalau misalkan satu mau disambung semua boleh, yang penting huruf kecil semua gitu. Nggak bisa di tengah-tengah ada huruf gede. Kalau ada angka itu bisa ya alphanumeric dengan underscore gitu. Ini mirip kayak variabel, sebenarnya return value-nya nggak wajib ditulis, cuman best practice saja. Kalau ini supaya clear, kalau ini adalah suatu function yang menerima dua parameter dengan tipenya integer, returnnya juga integer. Begitu. Nah, lalu untuk return value-nya biasa kan kalau di bahasa pemrograman lain mesti ada keyword return. Nah, kalau di sini yang statement terakhirnya merupakan return value karena di icon ini semua adalah expression begitu, hampir mirip dengan Haskell. Ya, ini dia cuma memberikan contoh kalau parameternya itu bisa anonymous function. Eh, Kalau anonymous function itu formatnya sama dengan function biasa, tapi kita nggak ada namanya apa, nggak ada, cuman langsung parameternya. Kalau ini misalkan T, kita mau memperjelas T ini apa, juga bisa, cuman dalam contoh ini dia ini generic sih tipe datanya. Bahkan return value-nya juga, return type-nya juga T begitu. Ya, ini dia menjelaskan lagi soal anonymous function. Eh, ya, lalu ada labeled arguments. Hmm, Oke, Oke. Jadi kalau labeled arguments ini maksudnya di dalam saat kita memanggil function tersebut, kita bisa menyebutkan parameter ini itu untuk argumen ini untuk parameter yang mana, begitu. ada pertanyaan Nah, dulu. Berarti kalau kayak gitu, ordernya nggak bisa dibalik-balik. Jadi misalkan yang kayak parameter satu bisa saya taruh aja di parameter ketiga karena udah saya, ya kan, ya betul, posisinya. Oke. ya betul. Walaupun terus terang kalau yang seperti ini saya nggak pernah pakai sih karena takutnya bikin bingung sendiri begitu. Ya, biasanya Biasanya saya, kita ya, ngikutin aja kan. iya Oke. betul. Ini baru Tapi pertama ya kali ngeliat kayak gini. Oke. sama-sama. Saya pun nggak tahu apakah dulu di awal ada, karena dia kan berubah terus ya, maksudnya berkembang terus begitu. Ya, kalau saya sih ngerasanya kayaknya baru lihat ini, cuman ya nggak tahu juga dari kapan ada. Oke. Nah, terus overriding default labels. Nah, ini mungkin di minggu sebelumnya sempat dibahas kilas. Jadi ini kan ada function dengan tiga parameter. Nah, lalu yang di override ini adalah parameter kedua dan ketiga nih. Kalau dilihat ada key, lalu k titik dua, value v titik dua. Nah, dia ini kalau fungsinya adalah jadi di dalam body dari function ini kita bisa menggunakan eh, k aja, nggak key begitu. Nah, itu ngaruhnya di kalau kita generate dokumentasi. Jadi kalau di dokumentasi akan munculnya key dan value. Tapi di dalam codingan kita pakainya k dan v gitu. Jadi misalkan nama parameter ini panjang gitu. Nah, misalkan script konteks, daripada kita ulang-ulang ngetik script konteks di dalam sini, kita bisa bikin eh, label yang lebih pendek aja, C atau CTX begitu. Nah, ini ada contoh format validator. Jadi validator itu kita bisa bikin blok validator. Dalam sini bisa ada macam-macam jenis validator. Misalnya ada spending validator, ada minting validator, ada staking validator begitu. Nah, cuman format dari validator ini
jumlah parameternya mengikuti spesifikasi dari Cardano sih. Jadi kalau spending validator itu wajib ada 3 parameter. Kalau minting validator dan staking validator itu 2 parameter aja, redeemer dan script context. Nah, lalu kalau untuk script parameter, validator parameter itu bagaimana? Kalau di Haskell kan ditambah di depannya aja. Kalau di Icon itu script parameter ditaruh di keyword validator ini, gitu. Jadi sekali lagi dia ini bedanya parameter script parameter dengan redeemer atau datum itu apa? Jadi kalau yang di sini dia itu bisa diakses oleh semua UTXO. Kalau yang di sini itu lokal per UTXO gitu. Nah, lalu ini ada pipe operator. Kalau ini sangat berguna sih. Dia ini jadi membuat codingan kita stylenya mirip kayak OOP gitu. Jadi mungkin lebih natural sih. Jadi ini ada contoh nih dia. Ada manggil function toString, reverse, from string daripada suatu variabel yang namanya string gitu. Kalau di Haskell kan kita ada compose mirip gini kan toString, dot reverse, dot from string, lalu baru ininya parameternya. Kalau di sini menggunakan pipe operator itu bisa jadi mirip kayak OOP. Jadi stringnya itu pertama dia from string, habis itu di reverse, terakhir baru to string gitu. Ini cuman syntactic figure saja, tapi menurut saya sih ini sangat sangat berguna sih. Jadi bikin codingan kita lebih enak dibaca. Oke, Gitu. sebentar. Mau nanya dulu, Mas Aryadi. Kalau di Hmm. JavaScript kan juga sama tuh. Jadi misalkan functionnya terus ada dot apa, terus kita manggil function berikutnya kan. Kalau ini jadi dibalik gitu ya, di reverse. Jadi yang paling bawah itu dijalanin duluan. Kalau pakai Enggak, pipe operator ini. yang pertama dijalanin duluan. Jadi sebenarnya kan kalau yang format kayak gini, Oh eh, bener, oke sorry. ya, kalau format kayak gini kan yang di dalam kurung dijalanin duluan kan. Betul. Cuman kan kita biasanya baca dari kiri ke kanan gitu. Nah, ini supaya lebih enak aja sih. Karena kan sebenarnya icon ini bukan OOP. Jadi nggak apa ya? Ya sebenarnya dia fungsional. Cuman ada operator ini yang bisa mengubah format ini jadi begini gitu. Dan ini kalau diperhatikan kan dia ini function, tapi dipanggil seolah kayak kayak apa nih? Kayak variabel atau apa gitu. Nah, ini jadi kalau mungkin saya sambil ngetik aja kali ya. Bentar, sambil, eh, nah, ini mungkin sambil ini nah, kita bisa ke suatu folder lalu icon new, misal lalu balik lagi formatnya kalau misalkan kita lupa bisa icon new help. Nah, di sini ada nih name project name. Lalu format dari name itu sekali lagi dia itu menggunakan GitHub username, misal select GitHub, lalu nama projectnya. Dan biasanya sih konvensinya itu sama huruf kecil dan underscore. Hello icon. Nah, kalau udah dia akan membuatkan struktur projectnya seperti ini. Di sini ada readme-nya, lalu ada, nah yang penting ini icon toml. Toml ini package manajernya. Ini mirip kayak package JSON. Nah, di sini berarti dependensinya sekarang cuma satu aja, stdlib versinya 180. Kalau mau lihat versi terbarunya itu apa, bisa ke ini, repo-nya icon. Sorry, belum Discord. Nah, lalu cari stdlib. Seharusnya sih by default dia itu akan meretrieve yang tag version yang terakhir sih 180 gitu.
Nah, Oke, ini ada juga hmm, ya kita bisa lihat changelog-nya apa gitu. Ya, oke. Gimana, Bro Andreas? ada pertanyaan dulu, boleh balik ke uh, Visual Studio Code-nya. Nah, Ya, kalau Bro. tadi kan dibilang icon.toml-nya ini sama dengan kayak package JSON ya kalau di JavaScript atau di Hmm. Node.js. Nah, itu kalau di package JSON kan biasanya kalau kita update dependencies version-nya atau kita install sesuatu, itu kita harus ngelakuin npm install. Kalau di sini harus ngelakuin seperti npm install kah untuk Uh, biar ya, pada saat kita menjalankan command icon check atau icon build, dia akan otomatis nge-download gitu. Kalau sekarang kan kayak gini, misalkan icon check aja. Jadi icon check ini untuk mengecek logic kita benar nggak, mirip kayak lin sih. Kalau misalkan pakai Next.js ada lin, nah begitu. Ini ada shortcutnya, daripada ngetik icon check bisa icon C aja. Nah ini kalau dilihat nambah kan folder build. Nah di folder build ini ada packages nih, gitu. oke, thank you. Hmm. Nah cuman setahu saya saat ini si icon ini belum support nested dependency. Jadi misal kita bikin library sendiri, lalu library kita itu ada depend ke library lain. Nah, untuk saat ini kita masih import dua-duanya gitu. Baru baru support satu level deh. Terakhir begitu sih, saya kurang tahu ya kalau sekarang ya. Gitu. Oke, thank you infonya. Iya, sama-sama. Nah, ini kalau udah ada, kalau kita lihat kan ada dua folder tempat kita bisa ngoding nih. Satu folder validator, satu lib, lalu nama project kita. Nah, untuk validator sih dibuat di folder validator sih. Misal sama kayak nama project kita, nggak tahu apa, atau mungkin dibedain aja, hello.ak. Jadi ekstensi filenya itu hello.ak. Nah, ini best practice aja, semua eh, definisikan, tapi sebenarnya sekali lagi ini nggak wajib, dia bakal tahu sendiri dia ini apa, cuman nggak ada salahnya ditaruh di sini. Nah, lalu kalau untuk tipe data primitif kayak data atau bool, itu kita nggak perlu import apa-apa. Nah, sebenarnya konteks ini juga kita bisa sih pakai data, cuman kalau saya lebih suka parameter ini langsung mengikuti jenis tipe data yang bakal kita pakai gitu. Nah, misal script konteks, tapi kalau script konteks ini kita mesti import. Nah, cuman untuk saat ini dia kan belum ada nih, eh, belum secanggih eh, TypeScript, belum secanggih Node.js lah. Jadi kita mesti cari sendiri di mana itu si TypeScript itu. Nah, ini kita bisa buka standard library di sini. Saya coba share linknya. Nah, kalau TypeScript itu ada apa? Script konteks itu ada di transaction sih. Jadi kita bisa lihat di sini ada script konteks. Nah, lalu untuk mengimportnya kita bisa menggunakan ini ketutupan lagi di ini. Bentar ya. Nah, ini kan tab-nya icon transaction. Saya use icon transaction itu formatnya slash. Lalu kalau hanya mau import script context aja, dia pakai dot kurung kurawal lalu script context gitu. Nah, ntar misalnya kita mau import yang lain pakai koma-koma gitu yang lain. Nah, untuk si icon ini dia ini formatnya stack ya. Jadi begitu kita save, dia akan langsung mengurutkan import, akan langsung ngerapiin semua spasi. Misal indentation kita berantakan atau kita ngodingnya kayak gini misalkan gitu. Jadi begitu di save dia akan otomatis nge-format begitu. Oke, Nah, untuk ada hmm, ya oke silakan. ada pertanyaan dulu. Ini kalau nggak salah kan Visual Studio Code ya. Nah, itu kalau nggak salah udah ada tools-nya juga kan, icon di Oh sini ya, yang bisa diinstal. betul, betul, betul. Jadi minggu lalu sebenarnya udah sempat dibahas juga. Ini Oke, ada extensionnya icon, diinstal aja. Mungkin saya bisa coba share. oke, itu bisa di search di extension-nya. Oke, iya, iya betul.
Cuman Ini, hmm, syaratnya ya kita udah mesti ada icon terinstall, kalau enggak ya nggak jalan ya, juga. Gitu. oke. Ini ada pertanyaan juga di chat dari Boni Sisanto. Hmm. Buat parameter validator yang membedakan pakai 2 atau 3 parameter apa aja, Kak? Dan buat minting parameter yang penting apa saja? Mungkin bisa dijawab dulu. Eh, itu dari spesifikasinya si Cardano ya. Jadi kalau khusus khusus si spending validator itu 3 ada datumnya. Kalau selain spending validator nggak ada datum. Itu untuk saat ini. Jadi untuk saat ini jenis-jenis validator yang ada itu ada spending validator, minting validator, dan staking validator. Jadi spending validator itu fungsinya untuk kita bisa mengkolek UTXO dari smart contract. Kalau minting validator itu fungsinya untuk kita bisa nge-mint atau nge-burn token. Kalau staking validator ini kaitannya ya sesuai namanya untuk kita delegasi atau withdraw rewards. Nah, mungkin saya bisa share sekilas. Cuman di icon juga belum ada sih ini. Cuman di spesifikasi Bluetooth V3 ini kelihatannya ada nambah nih nanti jenis validator baru. Saya bisa share aja. Oke, dari Intersect ya, Iya, buat betul. itu. Buat governance ntar di Chang Hard Hmm. Fork. Oke. Nah, kalau yang itu sih terus terang saya juga belum tahu itu kayak gimana implementasinya. Iya. Nah, ini bisa dilihat nih ada jenis-jenisnya dari dokumentasinya Intercept. Kalau dulu si siapa? IOHK ya atau siapa? Nah, ini ada minting, spending, rewarding, dan certifying ini kalau saya nyebutnya staking validator sih karena ya fungsinya ya gini untuk delegasi, yang ini untuk withdraw reward. Nah, lalu ini kan ada voting sama proposing nih. Kalau saat ini sih ya hanya ada di Lotus Fitri nih. Gitu. Oke, tambahnya 2 ini ya. Oke. Buat orang bisa nge-voting sama orang bisa ngajuin governance action sih. Iya, Proposal. Oke, thank you. betul. Nah, oke, coba kita berarti kan udah ngebahas variabel, function, dan jenis-jenis dari validator. Cuman tadi sebenarnya ini ya, kita mau ngebahas apa sih tadi? Eh, ya, mungkin kita lanjut aja. Oh ya, Tadi nah, sampai pipe operator, ya. oke. Kalau, oh ya, kita mau ini ya, ya pipe operator. Nah, ini misalkan kita bikin suatu eh, modul sendiri, misalkan util lah, utilaka. Lalu kalau kita mau ekspor suatu function atau constant atau apapun, keywordnya pakai pub sih, public gitu. Kalau biasa kan di JavaScript export apa, kalau ini pakai pub. Nah, misalkan pub akan my function. Kalau ini dia misalkan terima satu parameter deh, text, gitu. Misalkan cuma cuma pass through doang misalkan. Ini contoh doang. Nah, ini kan ini cuma satu parameter nih. Nah, nanti kalau misalkan kita mau import di sini, kita ketik use, hello icon, util.ak, sorry, util dot kurung kurawal, lalu kan tadi nama fungsinya myfun. Atau ini sebenarnya nggak wajib sih, tapi kalau misalkan kita nggak tulis kayak gini, nanti di dalam codingan sini kita mesti panggil util dot myfun gitu. Nah, kalau cuma satu parameter, misalkan kita bikin di sini, let x apalah sembarang, nanti kita bisa pas dia kayak gini gitu. Hmm. Nah, tapi kalau misalkan parameternya 2, kita ada satu lagi, Y atau U ini kita nggak pakai. Nah, itu yang di posisi pertama dia akan naruh X gitu. Jadi nanti yang di sini yang ini untuk si Y gitu. Untuk Y. Nah, lalu tapi ini kita bisa ganti-ganti posisinya. Misalkan sebenarnya yang mau kita pas itu si Y gitu. Misalkan ini untuk Y. Sedangkan X-nya kayak gini. Nah, itu kita bisa pakai underscore gitu. Jadi underscore ini untuk nentuin posisinya. Jadi sebenarnya bisa aja sih kalau cuma satu di underscore, cuman kan ya ya ngapain gitu. Gitu.
Oh iya, dia ini strict ya. Dia, kita mesti naruh ini dipakai nggak dipakai, mesti nggak bisa ada sesuatu yang nggak dipakai. Ini aja langsung dikasih warning nih. Atau mungkin supaya nggak warning ini ada pembelian. Nah kalau underscore di depan variabel itu ngasih tahu kalau ada variabel ini nggak dipakai, parameter ini nggak dipakai. Kalau nggak sebenarnya tetap bisa jalan, cuman ada warning gitu aja sih. Karena my form udah written, nggak perlu itu. Nah dia kan udah boolean. Ya, ini kan return sudah boolean, jadi sesuaikan sama return validator kita. Nah ini bahkan tadi saya ngisi gini aja, dihilangin. Iya, langsung dihilangin sama dia. Begitu kita save, dia langsung nge-format sih codingan kita. Gitu. Nah, untuk memastikan, ya, pakai icon semua. Kalau nggak ada error udah oke sih. Tapi misalkan kita maksa gimana ya? Biasanya kan ada warning sih kalau misalkan ada sesuatu yang nggak serp gitu sama dia. Nah, ada warning gitu. Ini unused gitu. Nah, balik lagi ke tadi, kalau misalkan dua parameter ya, satu X, yang dulu nggak dipakai. Satu lagi Y. Nah, lalu kita mau naruh ke si Y gitu. Nah, ini untuk X, ini untuk si Y. Gitu. Ya, ini supaya nggak ada warning. Ini contoh doang, sembarang logik gitu. Itu si pipe operator, dan ini bisa di chaining terus nih untuk macam-macam yang lain. Seperti contohnya dia tadi. Gitu. Nah, ini yang dibahas barusan sih, function capturing pakai underscore ini. Gitu. Bisa di chaining kayak gini. Nah, lalu backpacing ini juga fitur yang relatif baru muncul sih. Kalau sekilas saya baca dokumentasinya, eh, banyak kan dipakai untuk saat unit testing sih. Terus terang ini karena relatif baru, saya belum belum pernah pakai di actual kontrak sih. Tapi ya intinya kalau ada format kayak gini, daripada ngetik kayak gini, kita bisa mempersingkat jadi seperti ini gitu. Contohnya nih, misalkan ini kalau yang rada kompleks, nah misalkan kayak gini, contohnya ada ada function namanya boolean, dia akan merhitung sesuatu, lalu and then, lalu di sini kan ada anonymous function predicate. Nah daripada nested begini, dia itu membuat syntax user baru sih, dia nyebutnya backpacking. Jadi kita bisa let predicate, lalu langsung isi. Ya, itu sih. Untuk fungsinya kayak ini buzzer juga ini untuk mengenerate kayak random value gitu sih. Kalau saya lihat dokumentasinya lagi tadi ya untuk unit testing sih. Mau tanya dulu boleh? Boleh, boleh. Uh, Unit testing di Icon itu ada tambahan library lagi atau dependencies lagi atau gimana? Enggak, udah jadi satu. Ini kalau di bawah nih, di sini kan ada tes nih. Nah, nanti ada yang sampel. Udah langsung. Tesnya ini under folder test sendiri. Misalnya kalau kita di JavaScript kan kita untuk unit testing misalkan install kayak Mocha atau Chai, kemudian kita bikin folder namanya test beda sama source-nya. Kalau di Eh, Icon, tesnya itu terpisah ke satu folder sendiri atau kalau barengan sama. kalau saya sih sukanya pisahin, tapi kalau misalkan mau langsung ditaruh di sini juga bisa tuh. Tes A gitu. Oke. Buat teman-teman yang nggak tahu unit testing atau apa, unit testing itu adalah tes yang biasanya kita pakai buat ngetes suatu fungsi yang udah kita buat. Jadi biasanya TDD, Test Driven Development. Waktu kita buat fungsinya, itu kita juga tes misalkan penjumlahan
ada dua parameter A plus B. Nah, itu kita tes apakah A plus B itu benar-benar ngebalikin hasil sesuatu. Misalkan kita kasih input 3 sama 5, terus kembalikannya 8. Kayak gitu sih. Sekedar info aja. Thank you. Iya. Nah, ini juga kalau kita jalanin icon check, dia muncul nih. Ada di mode hello, lalu nama fungsinya. Jadi misalkan tes kita ada beberapa. Nah, dua, satu, misalkan. Nah, nanti idealis nih di sini. Dan misalkan di dalam util juga ada. Kalau namanya sama pun juga nggak apa-apa karena dia ada. Misalnya gini sebenarnya buat ngetes my phone, cuman kalau contoh doang. Nah, gitu. Oke. Eh, Jadi setiap kali kita ngelakuin cek atau kita nanti nge-build, itu bakal di running ya tesnya. eh, Eh, iya betul. Sorry, salah. Nah, terus ini ada icon. Nah, gitu. Cuman ya kalau saya sih biasanya sukanya bikin satu aja sih khusus buat ngetes doang biar biar nggak nyampur. Tapi ya tergantung tergantung ini sih tergantung project kita kayak gimana. Kadang ada bagusnya langsung di sini, kadang ada bagusnya di bisa. Tergantung kebutuhan. em, Oke. Jadi nggak ada, misalkan saya buat folder sejajar sama dengan lib hello icon itu, atau Bisa. sejajar dengan validator. Bisa. Best practice-nya gimana sih biasanya? Kalau saya sih biasanya bikin satu folder sendiri. Jadi Nah bebas itu aja ya. kalau sekarang sih bebas aja sih setelah saya. Itu Oke, ya udah. Yang penting dia kalau dia kan dia taunya dari sintaksnya itu ada tesnya gitu ya. Itu kan di iya running pertama sebagai tes. tes. Oke, jadi bukan berdasarkan kalau kita di JavaScript atau TypeScript itu kan kita tulisnya misalkan nama filenya .test atau .spec terus .js atau .ts. Jadi ada yang dibaca adalah nama filenya. Kalau ini nggak berarti bukan nama file tapi tesnya ya di dalam Iya dari keyword. .ak-nya ini. Oke, Hmm, thank you buat iya informasi buat teman-teman juga. iya. Ya, itu bisa bisa dimanapun. Ya, ya, ini hati-hati ya. Karena ya tadi kan saya bikin folder namanya tes, nggak boleh itu. Karena itu kan tes itu keyword, nanti dia bingung. Ini aja begitu di save langsung langsung ada komplainan sih. Gitu. Oke, thank you. Ya, mungkin di delete dulu aja sekarang. Nah lalu kalau di walaupun nanti tes ini kita akan bahas juga sih, tapi nggak apa-apa kalau sekalian aja sekarang. Ini kan returnnya true ya. Kalau misalkan dia itu returnnya false atau exception, nanti dia akan fail gitu. Ya, ini bahkan nama nama model tes juga nggak boleh karena dia itu keyword. Nah, di ini fail kan. Tapi sekarang pertanyaannya kan kalau memang ekspektasi kita dia itu fail gimana? Nah, ini ada keywordnya. Kalau nggak salah itu fail sih. Tes fail. Nah, atau fail test gitu. Ntar ya, saya lupa dulu. Oh, di belakang gitu. Mas fail ya. Iya. Nah, ini jadi pas kan. Mungkin yang ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Jadi sekarang kan kondisinya kita ada dua unit testing nih. Tapi yang satu returnnya true, satu returnnya false. Jadi yang ini istilahnya negatif test sih. Nah, ini HVL ini juga bisa menghandle untuk kondisi di mana exception, misalkan expect true, bool, false. Nah, ini kan nggak ya memang oke, misalkan true. Nah, ini kan nggak ini aja udah langsung kelihatan nggak salah kan, maksudnya false tapi expect-nya true. Sebenarnya ini akan exception nih. Nah, tapi karena karena kita taruh keyword fail, jadi dia false gitu. Gitu. Misalkan kita Oke, nggak tahu, ya, misalnya kita nggak taruh ini ya nanti dia fail. Hmm. Ya formatnya sempat berubah-berubah sih kayak dulu dia itu pakai tanda seru di mana gitu lah. Jadi ya kalau icon itu mesti rajin-rajin baca baca change lognya karena dia masih terus dikembangin sih sekarang.
Oke, Gitu. thank you Mas Aryadi. Jadi buat teman-teman, jangan lupa bikin unit test juga buat ngecek fungsi kalian. Lakuin positive testing, negative testing, jadi fungsi kalian dilemparin parameter apapun, um, bikin aja unit testnya. Ya, Thank you. ya, ya, betul. Oke, lanjut aja. Generic function ini ya maksudnya tipe datanya bisa apapun. Misalkan list itu kan bisa integer, bisa apapun. Ini tergantung kebutuhan logik kita sih seperti apa. Bisa ada contohnya kayak gini. Hmm, Type annotation ini dia ngejelasin lagi kalau ini sebenarnya nggak wajib asalkan dia ini bisa diinfer dari sama si icon. Kalau kalau dia nggak bisa ketemu dia ini tipenya apa, dia akan komplain saat kita icon check atau icon build. Dia akan komplain kalau dia nggak tahu ini itu apa. Tapi kalau dia tahu ini apa, ini nggak wajib. Cuman sekali lagi sih, ini best practice aja dikasih. Kalau enggak, ntar kan lama-lama kita sendiri lupa codingan kita sendiri. Ini itu apa gitu. Nah, lalu ada dokumentasi. Biasanya kan kalau di bahasa lain, kita bisa kayak gini ya. Misalkan di Java, JavaScript atau sendiri di Java kayak gini sih. Nah, kalau di icon itu, komen hanya hanya pakai slash slash. Kalau mau multi line ya setiap line mesti diginiin. Lalu kalau mau dokumentasi itu triple slash. Jadi misal kita ngasih tahu ini positive test, ini negative test. Ini ya ini my fault aja. Nah dia itu ngaruhnya ke dokumentasi. Jadi misal kita generate icon docs. Nah dia bikin folder baru kan namanya docs. Itu bisa dibuka pakai browser. Nah ini dia munculnya di sini gitu. Kalau yang di validator kita, bentar ya, ini source code. Ya, ini kalau di browse di lokal agak-agak ini sih. Kalau di kita udah publish ke website beneran dia akan balik ke index page. Oke, menarik. Thank you, Bro Aryadi. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau pengen generate documentation tadi pakai triple backslash atau 3 kali, kemudian nanti ketik icon docs ya di terminal, terkan ngejerat sendiri HTML-nya kalau Iya, nggak salah. iya. Oke, keren. Thank you. Nah, cuman ini juga saya baru ngasih si validator ini sendiri nggak muncul. Kalau di versi lama sih ada sih. Cuman ya mungkin nggak gitu penting sih. Ini cuma aja. Misalkan ini kan kita ada validator namanya Hello nih. Tapi si Hello sendiri ini nggak somehow nggak kelihatan sih. Ya gitulah. Dia dia tiap tiap beberapa versi pasti ada aja update apa gitu. Jadi sekarang itu dokumentasi cuma muncul di yang model yang kita buat sih yang di dalam link. Nah, lalu ada satu jenis komen ini mungkin saya kasih aja return false. Nah, lalu kalau misalkan kita mau dokumentasi untuk modul ini sendiri gimana? Itu 4 slash gitu. Jadi ini dokumentasi untuk film. Nah, misalkan kita codingannya berantakan nih, ini ditaruh di bawah. Pada saat kita nge-save, dia akan otomatis pindah ke atas. Gitu. Dia ini sangat strict lah dengan formatnya. Nah, nanti kalau kita generate icon docs lagi, dia seharusnya muncul di atas. Gitu. Dan ini hampir mirip kayak GitHub, kita bisa format coding. Misal pakai apa ya, ya apalah. Nah, nanti dia jadi kayak gini gitu. Jadi pakai MD bisa juga ya? Iya, bisa, bisa. Oke. Eh, Kalau mau bold juga bisa sih, misalkan ini. Nah ini coba-coba sih antara underscore atau asterisk. Iya.
Kayaknya dua-duanya disupport sih. Kalau mau link juga sih, formatnya sama sih kayak MD-nya GitHub. Ya, dua-duanya disupport. Cuman bedanya paling kalau di GitHub kan kita bisa bilang di ini Rust, di ini apa gitu. Kalau di ini sih kayaknya ya formatnya dia aja sih. Gitu. Bahkan untuk table juga bisa sih. Ya cuman itulah itu nggak gitu penting sih, intinya ya formatnya MD dia banyak kan support sih gitu aja. Oke, thank you. Hmm. Coba kita balik lagi. Mana tadi? Oke. Nah, ini dokumentasi. Sekarang kita ke custom type. Nah, kalau dari tadi kan kita baru definisi, kita baru menggunakan tipe data primitif atau tipe data yang sudah disediakan di standard library. Nah, misalkan kita mau bikin datum sendiri gimana? Nah, itu pakai keyword namanya type nih. Type datum. Lalu ini tuh kalau yang familiar dengan Haskell ini mirip banget sih sama Haskell. Jadi di ini bisa bisa enum, bisa juga record types gitu sih, gitu. Ya, maksudnya enum itu apa? Misalkan kita bikin sini modul lagi, ya, oke, ya, dia dia nggak pakai koma. Nah, kalau kalau lokal, ya intinya dia sensitif lah. Kalau ada apa unused dia langsung langsung komentar gitu. Nah, ini juga bisa dicampur sih. Contohnya misalkan kayak tipe data optional dia. Nah, ini tapi jangan pakai optional misalkan. Ya apa sih namanya? Atau maybe aja lah. So, kalau di Haskell ada maybe just apa dan material. Nah ini bisa bisa dicampur kayak gini. Gitu. Contohnya ya kayak gini gitu. Ada apa kita apa. Gitu. Ini juga bisa didokumentasiin sih. Misalkan kita mau bilang datum satu. Nah ini ada track ya. Misalkan by default kan dia ngilangin enternya nih. Ini karena ada ini saya nggak tahu di masa depan akan diubah atau enggak. Tapi kalau sekarang ada track sih. Misal kalau kalau file kita kayak gini, pas kita nge-save tuh dia akan jadiin satu gitu. Ini kan nggak enak dilihat kan. Nah, ada triknya supaya dihitung nggak kayak gitu. Spasinya dihilangin sih. Jadi ini nggak ada spasi. Kalau ini nggak ada spasinya, nanti dia bisa. Nah, ini informasi penting nggak penting sih. Nah, nanti dia ada penjelasannya. Dan semua itu bisa support MD sih. Cuman kalau yang di dalam sini, setahu saya dia nggak muncul sih. Hmm, mungkin bisa dicoba aja kali. Ya, somehow dia nggak muncul yang dalam sini. Mungkin bisa di-report aja ke timnya Icon biar jadi pertimbangan mereka buat bikin ini gitu. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, ini dia cuma ngasih tahu aja kalau yang udah kita buat nanti nanti bisa bisa dipakai di dalam langsung kita di tempat lain. Nah, ini shorthand notation biasanya sering kali itu kejadiannya kita punya tipe data custom yang isinya cuma satu doang dan namanya sama bahkan karena eh, ya ini yang mirip-mirip kayak Haskell lah gitu.
banyak kan kita kayak gini. Nah, daripada ngetik kayak gini, ya itu jadi yang shorthandnya. Jadi kalau yang isinya cuma satu 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 record type doang, itu nggak usah lagi diketik lagi kayak gini langsung gitu. Cuman kayaknya sih ini tetap nggak muncul gitu. Coba aja ya. Iya, yang di dalamnya tetap nggak muncul gitu. Cuman mungkin ke depannya behavior-nya akan berubah. Si icon ini masih terus dikembangin sih. Nah, ini dia ngasih tahu bisa multiple constructor. Ya, kalau yang tadi saya bilang enum sih. Sebenarnya Boolean pun dia bikinnya kayak gini gitu deklarasinya. Ada true false. Nah, ini dia bisa dicampur satu record type, satu eh, yang gini doang. Nah, lalu ini option itu padanannya maybe kalau di Haskell dia itu nothing sama just something. Cuma kalau nah saya lupa nih urutannya. Nah, urutan ini ngaruh nih nanti ngaruhnya pada saat kita bikin option sih. Jadi kalau kayak gini kan none itu di indeks 0, some itu di indeks 1. Ya ini agak agak perlu diperhatiin nih nanti kalau coding option. Ya ini dia ngasih contohnya aja. Lalu nah ini ada yang belum dibahas sih. Ada when ini mirip kayak switch case, tapi dia itu bisa untuk pattern matching sekaligus di structure gitu. Harusnya nanti dia akan ngejelasin sih si when ini. Ya gimana? Oke, sebelum masuk ke destructuring, ini ada pertanyaan dari Mas Beni Iqbal. Dia nanya, maaf saya awam di masalah coding, tapi mau nanya keterangan raw JSON pada sebuah token itu maksudnya apa ya? Mungkin bisa jelasin, JSON itu JSON apa? JavaScript Object Notation ya? Meta metadata atau hasil hasil build transaction ya? Sejauh Ini ini di kita token, jadi token yang udah di minting. Kan biasanya ada raw JSON-nya, ya metadata sejatuhnya. Mungkin bisa dijelasin sedikit JSON. apa ya? Di JSON apa nih maksudnya di JSON metadata atau gimana? Mungkin Mas Beni Iqbal bisa terus lagi di chat. Eh, Pertanyaannya apa, Mas Aryadi? Ini saya sambil nyari contoh aset yang ada metadatanya. Nah, apakah maksudnya ini itu yang terattach di token atau NFT, atau maksudnya nanti ini kan kalau kita icon build, dia itu akan generate file JSON juga nih. Nah, maksudnya JSON yang mana nih? Ya, atau mungkin bisa sambil lanjut dulu kali ya. Ya, kayaknya metadata tokennya sih, Ya, bukan Plutus JSON. kalau metadata token ini ya metadata yang di-attach saat kita saat minting supaya nanti si wallet bisa 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 tampil dia itu apa. Misalnya kayak gini, Cryptis atau apa. Ini diambil dari informasi ini. Misalnya YouTube ya, itu Tekno gitu. Maksud gitu. Ya, mungkin saya jelasin singkat aja buat Mas Beni Iqbal. Jadi, di sebuah tokennya Cardano, itu kita pakai 721 ya. Jadi kayak ada key value pair, jadi kayak namanya apa, terus websitenya apa, terus kayak dia di minting sama siapa, tanggal berapa, di mintingnya terus berapa lama, apa tuh, tokennya bisa sebelum di lock, nggak bisa di burn, dan lain-lain sih. Jadi kalau mau masukin Twitter, link ke Facebook, dan lain-lain itu bisa di metadata. Uh, Autornya siapa, dan lain-lain. Kayak trade dari sebuah NFT juga bisa dimasukin ke sini. Oke, mungkin menjawab. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis lagi di chat. Bisa dilanjut aja, Mas Aryadi. Thank you. Oke, thank you Bro Andreas. Nah, ini kita lanjut ke destructuring. Nah, ini kan dia baru munculkan keyword when, lalu dia baru jelasin kalau ini bisa
digunakan untuk di structure. Selain pakai when juga bisa pakai let atau pakai expect juga. When ini mirip kayak switch case, tapi dia bisa sekaligus pattern matching dan di structure lagi tadi udah disebutkan sebelumnya. Contohnya formatnya seperti ini. Misalkan ya ini user aja yang ngejelasin tipenya apa. Tapi bisa ditebak kalau tadi kayaknya dia ada bikin contoh login nih. Nah, bisa ditebak nih user ini tipe datanya adalah ini, berarti si user ini bisa bisa login atau bisa guest. Nah, kalau login itu dia akan ada count-nya. Nah, contoh pakai when kayak gini, when user is login, nah, kita bisa langsung di structure-nya count. Atau misalkan kita nggak mau di structure sekarang, nah itu bisa bisa juga sih. Nah, misalnya ini pakai contoh dia aja, type user. Ya, dia saking strike-nya bahkan bahkan ini di copy begitu kita save langsung diubah posisi komennya. Ya, ya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita punya tab user. Hmm, kita bikin aja. Oke, nah kalau kayak gini ya contohnya sebenarnya contoh dia agak-agak cuman mengilustrasikan doang sih. Karena kalau di icon itu kalau di Java di TypeScript kan kita bisa return value-nya runtime kan. Ini return integer, kalau ini return-nya byte array. Nah, kalau di icon itu return-nya cuma bisa satu sih. Ini biar gampang. Hmm. Ya, nggak bisa gini nih sebenarnya. Ini contohnya dia agak ngasal sih. Harusnya harusnya ini sama. Misalkan ini nol gitu. Nggak boleh itu. Dia itu returnnya macam-macam. Bahkan untuk when aja harus sama sih return. Karena sebenarnya when ini juga expression nih. Jadi dia itu akan mereturn suatu value. Nah, kalau guess itu return nol, kalau login itu return count. Tapi Sorry, misalkan ya gimana? yang di destructuring itu yang di dalam kurung awal ya, si count-nya itu yang di destructuring. Iya, count. Nah, ini cuman mau ngasih contoh aja sih. Misalkan kita nggak mau di structure, kita cuman mau kalau user itu login, eh, ini true. Kalau dia itu guess, ini false. Ini sembarang logik aja sih. Nah, itu kita bisa pakai titik dua aja sih. Jadi misalkan si ini ada banyak nih. Ada eh, gitu. Nah, daripada diketik satu-satu, pakai underscore count, kita nggak pakai, A kita nggak pakai, B kita nggak pakai. Daripada kayak ya ini aja dia bahkan udah langsung bilang nih unused kan. Unexpected sih. Ya sebenarnya intinya kita kita nggak pakai gitu, intinya kita nggak di structure. Nah ini ternyata namanya harus sama ya, bukan posisinya doang. Cuma kan kita nggak pakai nih. Maksudnya kalau kita nggak pakai itu bisa pakai titik dua titik, bisa pakai titik-titik gitu. Kalau kayak gini ini berarti adalah misalkan kita mau ngetik type annotation-nya. Nah, sekali lagi ini makanya best practice nih. Kalau kayak gini doang kan agak bingung ya, itu apa gitu. Nah, ini sebenarnya adalah function yang menerima satu parameter dengan tipe user dan akan mereturn boolean gitu. Oke, thank you penjelasannya. Hmm. Nah, terus selain di structure selain pakai when, bisa pakai let, contohnya seperti ini. Bisa juga pakai expect. Hmm. Expect itu biasanya untuk memang kita mau script itu langsung fail pada saat di line itu kalau nggak sesuai dengan logic kita. Oke, ya ini cuman format dia aja sih kalau kita mau akses mau, mau akses tipe data custom yang udah kita buat, kita bisa akses kayak gini, bisa ngisi value-nya kayak gini dengan labelnya cuteness ini dia berarti nge-return ini sesuai dengan dia. Nah bisa juga generic jadi ini ya contohnya mirip kayak tadi sih kayak si maybe atau kalau di icon namanya option ini generic nih, gitu. Eh, ya ini pada dasarnya mirip banget sih sama record syntaxnya Haskell tujuannya.
Jadi kita bisa ngupdate kalau ini juga mirip TypeScript sih sebenarnya. Kalau kita di recordnya TypeScript kan kita bisa ngambil value dari record ini terus di override kan dengan filter tertentu. Nah, itu pada dasarnya mirip kayak gini. Gitu. Nah, lalu type alias ini juga kalau saya paling suka bikin gini, misalkan pakai hash. Somehow pakai hash itu nggak dibuatin sama si icon, jadi kita bisa bikin sendiri. Nah, misal kita buka standar library, lalu ada credential. Ini karena nanti di contoh script yang akan kita buat, kita bakal pakai sih. Nah, pakai hash ini. Jadi ini ada contohnya. Hmm. Nah, Nah, ini si kalau si icon ngebungkus ini jadi 4 keys nih. Kalau jadi kredensial itu bisa dua jenis kan. Satu itu eh, apa ya istilahnya? Ya dari wallet orang sih. Kalau ini kontrak kredensial. Nah, kalau saya biasa suka suka bikin satu modul namanya alias. Lalu bikin bikin tipe sendiri namanya misalkan pakai hash atau biar lebih jelas pakai hash. Nah, cuman ingat nih sekali lagi nih, ini kan tipe data custom. Si icon nggak kenal, kita mesti import nih ke satu hash, Blake, lalu verification key. Nah, importnya dari mana? Ya kalau sekarang mesti diekspor sih eh, dokumentasinya ini. Kan ada nih, icon hash. Itu diimport ini. Atau kalau kita udah pernah ngetik satu aja, nanti dia akan muncul gitu helpnya, suggestion langsung. Verification key berarti bukan di hash. Verification key ada di credential ya rasanya. Ya. Nah, jadi nanti di validator kita bisa nih ambil user PKH misalkan. Oh ya, lupa saya PKH pakai hash. Lalu jangan lupa itu mesti diimport. Nah, kita kan tadi bikin di hello icon alias gitu. Ah ya, ini dia komplain lagi karena kita belum pakai yang sekarang pakai ya sih. Jadi supaya dia nggak komplain, dikasih underscore aja. Oke, itu soal alias. Nah, ini ada namanya hmm, opaque data type sih, cuman bentar ya. Karena ini kan dokumentasinya juga agak berubah sih sejak pertama kali saya baca. Eh, ya sebenarnya ada satu lagi namanya opaque type sih. Jadi opaque type itu field-fieldnya kita nggak bisa akses. Misal kayak gini. Ini kan datum, ada signer, ada field signer dan field count. Tapi misal ada suatu kebutuhan di mana eh, misal eh, yang di sini kalau icon datum, nah datum. Signer maka nah, kalau kayak gini kan kita bisa nih maksudnya mau dihapus dulu aja. Gak ada uang sih. Nah, kita kalau mau jadi nah, datang buat signer.
Kita close aja deh. Nah, kalau ini kan misalkan my datum ini didefinisiin di tempat lain gitu. Lalu di sini cuman misalkan dipas sebagai parameter atau bagaimana. Nah, count atau field signer ini kan dua-duanya public gitu bisa diakses. Nah, kalau gini kan artinya kalau count itu satu dia akan return true. Selain satu, ini baru lagi kan underscore. Underscore ini maksudnya else lah gitu, default atau kalau kalau nggak ada pattern yang match dia itu akan return false. Nah, kalau opaque type itu count ini nanti nggak bisa langsung diakses. Jadi seharusnya di ini ada keyword lain sih namanya opaque. Nah, nanti dia perlu bikin definisi kayak setter getternya gitu lah buat kita definisi sendiri. Cuman ini kayaknya dia bukan ngebahas itu sih. Iya. Itu terus terang saya juga jarang pakai sih kayak gitu. Karena kalau di functional kan ya biasanya langsung diakses aja sih. Tapi ada sebenarnya fitur itu. Nanti mungkin sambil jalan ada sih. Ini harusnya dia ngebahas juga sih. Apa kalau nggak ngebahas, saya ada repo eh, yang note saya sih waktu dulu belajar icon pertama kali. Ini ada banyak nih untuk contohnya. Ya, ini sebenarnya catatan saya dulu ngambil dari sini juga, cuman sambil baca ini saya sambil coba-coba. Ada contohnya sih seharusnya di dalam Opec type. Nah, ini contohnya ada Opec type counter. Lalu di dalam modul ini kita mesti definisiin nih eh, setter getternya. Kalau enggak nanti ya udah dibikin nggak ada yang bisa pakai. Itu datanya. Ini saya share aja reportnya. Cuman kalau mau yang informasi lebih terupdate sih ke dokumentasinya Icon aja sih. Cuman kalau di situ ada beberapa sampel yang dulu udah dicoba. Cuman mungkin kalau sekarang di running mungkin akan ada format error karena dia sempat ganti-ganti format sih. Hmm. Tapi secara keseluruhan seharusnya ada di situ. Nah, ini control flow sebenarnya when when is juga masuknya ke control flow sih seharusnya. Nah, ini ada contoh lagi kan when apa dia ngapain. Lalu lagi eh, ya sebenarnya format kayak gini juga kalau saya sih jarang pakai. Saya nggak tahu ya kalau orang lain gimana. Kalau ini kan lihat kurung Kurawa kan. Jadi sebenarnya apapun itu dia itu expression. Jadi kalau kayak gini adalah satu blok yang akan mereturn Fahrenheit -32. Cuman sekali lagi kalau style kayak gini sih saya kurang kurang suka sih. Mending pakai kurung biasa aja gitu kalau kasusnya kayak gini. Mau nanya Mas Reddy, berarti yang di return itu yang di dalam kurung Kurawal atau Celsius yang di return? Kalau kayak gini kita cuma deklarasi Oh, Celsius deklarasi aja. ya akan menyimpan value ini. Nah kalau di dalam function kita cuma ada satu let kayak gini nggak bisa pasti di reject sama dia. Hmm. Mirip lah misalkan kasusnya kayak gini. Baru tem tem lalu kita kayak gini doang. Nah, misal 32 juga. Ya kalau kayak gini dia pasti error nih. Karena saya kurang tahu sih. Misalkan kalau orang yang sekali lagi ini kan dasarnya Haskell ya kalau Cardano itu. Kalau di Haskell kayak gini juga akan error nih. Karena ini kan nggak ada return value ini. Sedangkan time itu harus mereturn sesuatu. Kalau kayak gini kan belum ada return. Kecuali misalnya kita tambah lagi Celsius di sini. Nah ini baru valid gitu. Ini artinya function time akan mereturn Celsius. Dan Oh, value-nya adalah Fahrenheit -32 dikali 5 bagi 9. oke, thank you.
Hmm. Nah ini aja bahkan tadi kan sampel dia kurang kurawal ya. Bahkan begitu saya save pun langsung diganti sih sama dia pakai ini. Karena ini kan lebih natural aja sih pakai pakai kurang gini. Cuman maksudnya ya mungkin ada kebutuhan lain yang dia itu pakai blok kayak gini. Terus terang kalau saya sih belum pernah sih pakai blok kayak gini. Cuman ini mungkin kalau ada yang butuh kayak gini ya bisa nanti gitu. Mungkin sih ada ada ini sih mungkin kebutuhannya untuk tracing sih. Jadi kalau saya ngeliat ini ya ini bahkan Hello aja dimerahin kan sama dia karena dia itu value gitu apa ini gitu. Nah paling sih mungkin ya kita bisa trace. Nah ini nggak error kan. Cuman ya sekali lagi style kayak gini sih saya belum pernah pakai sih. Tapi ya boleh dicoba aja nih. Eh, tes tes tes. Nah ini kan berarti unit testing untuk tem. Ya ini best practice aja. Kalau saya sih lebih suka semua semua function dikasih tahu sih returnnya apa gitu. Biar begitu ngebaca ini langsung tahu dia itu apa. Kalau kalau nggak ada kan kita mesti ngeliat lagi codingannya dia itu ngapain gitu. Jadi lama sih kalau kalau udah berapa minggu kita nggak buka codingan kita ya nanti lupa sendiri. Gitu. Ya, ya, ya tesnya juga nggak muncul. Ya tadinya saya kira kalau kayak gini dia bakal muncul. Oke, ya kalau gitu ya. Ya, intinya ada fitur ini, cuman kalau saya sih belum belum pernah pakai sih kayak gini. Untuk tracing nanti nanti juga akan dibahas, yaitu ya untuk ngeprint debug. Matching tadi kita udah sempat ngebahas when, if else. Nah ini juga mirip kayak Haskell, cuman kalau Haskell kan if else satu doang. Kalau ini seingat saya dia bisa else ya. Dia bisa else else terus nih, bisa else. Kalau di Haskell kan nggak bisa kan. Kalau dia bisa. Cuman tetap returnnya data type harus sama. Jadi kalau ini udah byte array, ini harus byte array, dan semua harus return value gitu. Jadi nggak bisa misalkan sambul di sini trace doang, lalu di sini ada return value-nya. Nggak bisa gitu, semua harus ada return value-nya. Ini di structuring kita juga sudah sempat bahas, cuman untuk informasi lebih detail bisa dilihat di sini. Nah, khususnya untuk list sih, karena list itu kan sering dipakai dan mungkin rada-rada tricky sih gitu, untuk di structuring. Hmm. Ya, LED itu juga bisa dipakai untuk di structure, cuman biasanya sih ya ini bisa untuk di structure. Maksudnya kalau expect juga bisa, tapi kalau expect itu eh, diperuntukkan untuk yang ininya bisa beberapa jenis. Misalkan ya kalau ini full cuma satu sih. Ya, misalkan Boolean deh, Boolean kan bisa true bisa false. Itu biasanya pakai expect sih, bukan pakai let. Karena kalau let itu ya dia akan menerima aja value-nya apa. Kalau expect itu ya sesuai nama ya, kita mengekspektasi jenisnya apa. Gitu. Ini juga ada yang eh, dia bikin keyword kayak gini. Cuman biasanya kalau kayak gini sih, ya mungkin kebutuhannya rada spesifik sih. Kita butuh ngasih ngasih nama ke yang bentuknya kayak gini. Ya biasanya kalau kayak gini kasus-kasus khusus ya. Atau mungkin ya tergantung logik masing-masing sih. Mungkin ada orang yang sering pakai kayak gini. Kalau saya sih nggak pakai sih sejauh ini. Gitu. Lalu ada keyword lagi error dan to do. Jadi misalkan kita bikin function. Nah semua semua apapun di icon itu kan adalah expression. Berarti yang mana artinya harus ada return value-nya kan. Nah, tapi sedangkan kita baru deklarasi kayak gini, kita belum bikin bodinya apa. Begitu kita save, dia akan langsung bikin to do. Nah, to do ini bisa menerima, kalau dulu sih string. To do, word, body, gitu. Ya, kalau to do atau error itu dia akan pasti ngasih kayak gini sih, karena suatu hari kita harus buat nih. Kalau enggak, ini kayak gini bisa di-compile, tapi nggak bisa di-build gitu. Kita harus harus bikin suatu hari bodinya.
Nah, cuman ini coba ada bisa. Iya. Nah, jadi ini ya, ini mungkin kalau udah ngebaca yang primitive type itu dia ada ngebahas string dan byte array. Jadi kalau di icon string itu ada add nih depannya. Cuman kan kita mungkin sering lupa ya ngoding. Jadi sebenarnya kalau tanpa add dia itu byte array. Sedangkan si to do ini hanya menerima string. Trace juga. Trace itu juga hanya menerima string. Jadi contoh aja kayak to do ini kita lupa langsung dikasih add-nya nih. Cuman kalau trace itu ya sama. Nah, kalau error juga mirip sih. Wait, mungkin ada di edit. Ya, kalau dulu sih ada keyword error ya. Sekarang mungkin oke kalau error kayaknya nggak ada itu ada. Ah ya, bahkan keywordnya aja udah berubah sih. Kalau dulu itu keywordnya error. Nah kalau sekarang keywordnya fail juga. Tapi begitu kita save, dia langsung ngebenerin sih. Ya begitulah icon. Dia masih terus dikembangin lah. Jadi ya, tiap beberapa versi pasti ada aja perubahan. Bahkan dokumen dia sendiri juga kadang nggak gitu keep up sih. Nah, kalau error itu juga bisa dikasih nih reason karena X gitu. Hmm. Oke, ini kenapa nggak error? Karena new function ini nggak ada yang panggil sih. Tapi misalkan di sini kita pakai hmm, supaya clear. Misalkan kita bilang nanti dia harusnya return integer, tapi kan sekarang dia belum return apa-apa. Tapi kayak gini nggak error karena ya ini masih kayak suatu hari kita harus bikin gitu bodinya. Misalnya di dalam span kita bilang, nah oke, ya somehow dia nggak muncul. Kalau seharusnya dia muncul sih. Ya, mungkin dia miss kali. Harusnya ada sih si itu. Kalau dulu ada sih. Mungkin dia ada ngubah-ngubah sesuatu yang bikin dia hilang kali. Tapi fungsinya sebenarnya itu sih. Suatu hari kita harus bikin ini. Ya, mungkin bisa di-report nih. Kalau ada issue bisa bisa report sih ke timnya Icon. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Atau dari Mas Valdrian mungkin ada pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada mungkin bisa ditunjukin lagi agendanya tinggal sisa apa, Mas Aryadi untuk hari ini. Oke, ini masih sampai jam 9 kan ya? Betul, Eh, masih sampai jam 9. oke. Ya kalau bisa hari ini kita selesaiin coding spending validator sih. Jadi nanti sesi berikutnya kita bikin linting validator sama staking validator gitu. Gimana? Ya, oke. Mas Eh, Aryadi, ya, gimana? bisa tolong contohin bikin yang simple gitu ya, function spending validator, eh, apa Ya, misalkan entah itu operasi matematika atau apa gitu ya, inputnya nanti ketika dieksekusi keluar hasilnya gitu. oke. Jadi mungkin sebenarnya minggu lalu saya sempat showcase nanti tujuan akhir kita di setelah sesi ketiga ya, itu mau bikin apa?
yang mau kita buat adalah, nah ini di sesi sebelumnya sempat ditunjukin juga sekilas. Nah, jadi nanti kita mau connect ke network preview. Oke. Nah, nanti diharapkan setelah seluruh seri ini selesai, kita bisa bikin kontrak yang kita bisa nge-mint key, lalu kita bisa nge-deposit dan withdraw funds. Syarat bisa withdraw itu kita harus punya key yang sudah di-mint, lalu kita bisa staking dari kontrak tersebut gitu. Nah, cuman di sesi hari ini harapannya kita bisa bikin spending validatornya dulu yang menerima satu parameter. Saya tutup dulu. Ini saya bersihin dulu yang tadi, jadi contoh-contoh doang. Oke, sebenarnya alias tetap dipakai sih. Nah, jadi nanti rencananya kita bikin satu spending validator yang dia terima satu parameter 4 key hash. Lalu jadi kalau transaksi tersebut desain oleh 4 key hash ini di eh, apa ya, sign itu bahasa Indonesia. Ya pokoknya Di tanda eh, tangan. ya begitulah, di tanda tangan digital. Kalau dia desain di tanda tangan oleh podcast ini, nanti dia itu akan di approve gitu. Jadi selain selain podcast ini nggak bisa withdraw dari kontrak yang udah kita buat. Nanti tujuannya itu di hari ini harapan. Alias nanti kita tetap butuh. Tadi udah terlanjur di file. Oh iya, sambil sambil nanti kan kita akan buat ini. em, 3 minggu lalu ya di seri sebelumnya kan saya sempat sempat ngeregister stake lalu delegate ke sembarang pool. Nah, ini setelah 3 minggu sudah muncul sih rewardnya. Jadi dulu saya pertama kali deposit 42 ADA. Kalau di sini satuannya Lovelace. Jadi kalau satu ADA itu 1 juta Lovelace. Jadi 6 digit ya di belakang koma. Nah, ini sudah muncul rewardnya 0,2 ADA atau 200.000 Lovelace gitu. Hmm, Kita balik ke dokumentasinya dia. Nanti reponya akan saya share juga linknya. Kalau nggak keburu hari ini, mungkin nanti saya share di Telegram, nanti akan ditambahin yang di description-nya YouTube. Oke, ini ada typo. Huruf ini case sensitif ya, jadi huruf gede huruf kecilnya harus sama. Lagi, yes. Wait ya. Oke, iya nggak tahu lah. Mungkin tadi dia masih lagi proses sesuatu. Iya, kalau dia masih lagi saving, ya mesti tunggu dia selesai sih. Biasanya cepat sih, cuman nggak tahu. Mungkin karena saya sambil nge-share lalu apa internet saya juga nggak enak.
Oke, nggak apa-apa, lanjut dulu. Intinya gitu sih, nanti yang mau kita buat adalah satu spending validator. Kalau desain, dia akan memvalidasi apakah transaksi tersebut bisa atau enggak. Nah, ya. Nah, ini modul sebenarnya kita udah buat nih. Jadi kalau ini kan contoh project dia namanya Straw Hats. Lalu dia bikin modul namanya Sunny. Di dalam Sunny ada beberapa function. Kalau kita contohnya project kita namanya Hello Icon. Di dalam Hello Icon ada satu modul namanya alias. Lalu kita ekspor satu type namanya PubKeyHash. Gitu. Itu penjelasan tentang modul. Lalu import juga kita udah pakai. Modul yang udah kita buat bisa kita import. Bahkan library, standar library-nya Icon juga kita perlu import setiap kali kita butuh. Nah, ini name import, jadi misalkan contoh kita ada modul yang namanya sama. Tapi sih biasanya sebisa mungkin jangan sama sih namanya. Tapi misalkan kalau kita import library orang dan namanya sama, ya kita bisa bikin aliasnya kayak gini. Mas gitu. So, contoh di sini alias as apa ya, atau misalkan. Nah, nanti misalnya kita bisa bikin atau podcast gitu. Gitu. Tapi ya sekali lagi biasanya sebisa mungkin namanya beda sih biar nggak bentrok lah. Unqualified import itu contohnya pakai kurung kurawal ini. Jadi misalkan kalau nggak pakai kurung kurawal, nanti setiap kali kita nyebut key hash mesti pakai alias dot apa gitu. Gitu. Kalau untuk yang kayak gini sih biasanya saya sukanya langsung kayak gini sih. Tapi misalkan function string deh atau list kalau nggak lihat dokumentasinya ini. Nah, kalau list ini kan ada beberapa function nih, ada all, ada ini. Biasanya sih supaya nggak bingung, kalau yang kayak gini-gini itu unqualified import sih. Jadi cara manggilnya list all. Tapi misalkan all ini kita pakai misalkan ini contoh dong, misal use icon list all kayak gini. Ya nanti di dalam kita jadi bisa nih langsung all apa listnya. Cuman kan kalau ini kan namanya kayak terlalu umum ya. All ini maksudnya all apa gitu. Biasanya sih kalau yang kayak gini-gini nggak di ini, nggak diimport kayak gitu. Jadi ketahuan ini tuh maksudnya apa gitu. Tapi sih biasanya kalau modulnya simple ya sah-sah aja sih mau apa ini gitu. Opaque types, oke. Ini penjelasan soal opaque types yang tadi udah sempat dibahas kilas. Prelude, ya ini modul dia selain standar library ada prelude. Jadi ya ini informasi dong sih ada pembagiannya dia. Jadi ada standar library, ada prelude. Bedanya cuman dia pengorganisasian dari tipe data tertentu sih di desain sama dia. Kalau yang di Prelude ini, kalau yang di Icon kita nggak perlu import, otomatis sudah diimportin. Tapi kalau yang di built-in tetap butuh import sih seharusnya. Cuman ya ini lebih kayak function-function low level yang ya tergantung tergantung logic kita sih, tergantung kebutuhannya. Relatif rada jarang sih kalau dilihat dari nama-namanya aja kayak kayak ya tanda kutip low level gitu sih. Nah kalau yang ini yang sering sih. Eh, So kayak ya ini tipe data sih. Gitu. Built-in modul. Nah ini dokumentasi tadi. Jadi kalau 4 slash itu untuk dokumentasi satu modul, 3 slash untuk satu function. Kalau dua doang ya ini komen yang nggak akan muncul di dokumentasi. Nah lalu untuk unit testing kita udah sempat ngebahas juga formatnya ada test full apa yaitu returnnya harus boolean atau exception. Ini untuk positive test. Lalu ya mungkin detailnya bisa dibaca. Untuk negatif. Nah, ini ada nah ini juga salah satu yang baru sih, property based test. Jadi kadang kan kita bikin, kalau fungsional itu kan deterministik ya. Jadi apapun input parameternya pasti akan selalu mereturn hal yang sama. Nah, tapi kan kadang kita perlu di dunia nyata kan
nilai dari ini kan bisa macam-macam ya. Nah, itu namanya property based testing. Ya, ini terus terang saya juga belum pernah pakai karena ini relatif baru. Tapi jadi kita bisa provide value yang isinya random value nih nanti kalau dijalanin. Gitu. Ya, ini juga keyword baru sih untuk juga. Nah, untuk negative test, tadi kita udah sempat coba juga, itu pakai keyword namanya fail. Nah, misalkan kita punya dua jenis tes nih, misal satu positive test, satu negative test. Oke, soalnya ini kayak saya agak, entah kenapa agak-agak lemot. Nah, tapi misalkan kita cuma mau ngejalanin satu doang, itu kita bisa pakai parameter. Icon, parameternya namanya M, positive test gitu. Nah, nanti dia akan ngejalanin yang positif doang, test doang. Tapi ini nama parameternya dia, asalkan dia mengandung kata ini, dia bisa sih, misal posi doang, juga bisa gitu. Nah, tapi ini, misalkan di sini juga ada juga namanya positif testnya dia nih. Atau sebenarnya ini namanya positif test juga gitu. Jadi sama-sama posi gitu. Nanti dijalanin juga sama dia. Gitu. Ya, dia lagi nge-save sih. Tapi nanti akan dijalanin sama dia. Ya. Kayaknya ada something sih dengan icon promoter. Kalau dulu-dulu sih nggak pernah sih muncul kayak gitu. Oke, sambil jalan dulu tadi. Itu running specific test. Lalu kalau udah troubleshooting, ini trace. Nah, ini kan kalau contoh dia, sekali lagi ya, kalau kayak gini sebenarnya byte array nih. Cuman ya kalau kita lupa juga, nanti otomatis sama dia ditambahin sih. Jadi ada add-nya gitu. Kalau yang itu string artinya. Karena sebenarnya trace, to do, dan error itu menerimanya string, bukan byte array. Gitu. Boleh dijelasin sekali lagi, trace ini gunanya buat apa buat teman-teman yang baru join? Untuk ngedebug sih, contohnya aja nih kayak gini. Sebenarnya kan is even. Nah ini kita kan mau ngecek nih, suatu integer itu ganjil atau genap. Kalau genap, dia itu true. Nah, ini kan return value-nya nih. Kalau n habis dibagi dua kan 0. Dia itu akan return true. Nah, ini kan kalau di pure programming kan nggak ada side effect. Nah, kalau trace ini sebenarnya side effect kan. Jadi dia itu yang tidak mempengaruhi return ini sebenarnya. Tapi kita butuh tahu gitu. Kalau dalam kasus ini dia cuma nge-trace aja. Jadi, oh kita ngelewatin function is even. Nanti dia akan nge-print is even. Contoh misalnya di dalam test kita buat ya. Ini Cuman kayak konsol log gitu ya jatuhnya. iya betul betul. Mudah-mudahan bisa ya. Trace masuk di, atau nanti kita bikin function nih. Masuk di set, lalu kita panggil set gitu misalkan. Ya, cuman ini entah mungkin saya mesti nge-restart, tapi kalau restart sekarang kan kayaknya ini. Nanti pada saat kita ngejalanin ini harusnya dia muncul ya, masuk di set. Oke, thank you. Nah, biasanya sih kalau di dalam validator sih, misalkan validator kita error, nanti di console log itu nanti dia muncul tuh tracing kan kita gitu. Oke, nggak usah. Nah, trace ini kepake banget sih. Misalkan kita mau nge-trace nih, redeemer itu apa, kita bisa nih nanti
Nah, saya, ya ini, nah, saya udah bikin library namanya Icon Extra. Itu buat ngebantu kita nge-trace. Nah ini string util, ini bisa diimport aja. Icon. Nah ini kalau mau nge-add library ya, biasa kan npm add, npm install apa. Nah tapi kalau di sini wajib dikasih versionnya. Hmm. Versionnya itu bisa pakai nama branch atau bisa pakai eh, checkout hash atau bisa pakai kalau misalkan ada tagnya bisa pakai tagnya, tag ya, bukan judul dari rilisnya. Nah itu ngaruhnya ke icon tombol tadi sih, menambahkan. Jadi sebenarnya kita bisa ngetik sendiri sih di sini kalau mau, misalkan mau update version atau kalau mau pakai komen juga ada sih di icon update kalau nggak salah. Ke packages, packages upgrade. Hmm. Ya kalau saya sih lebih suka langsung ngetik sini sih karena daripada ngapalin komen ini gitu lebih cepat terus harus balik. Nah, kita import aja. Waktunya tinggal 20 menit, Mas Aredi. Jadi mungkin bisa di-manage dulu. Thank you. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu mungkin nanti kita bikin kontraknya aja. Untuk optionnya bisa di sesi berikutnya. Kalau gitu kemungkinan sih sesi berikutnya kayaknya nggak keburu ya bikin 3 kontrak ya. Oke, nggak apa-apa. Keren. Editor. Nah, jadi nanti misalkan kontrak kita fail, misalkan kalau ini ya masih otomatis false sih. Akan fail, nanti di konsol log kita di off chain-nya akan muncul sih timer kita yang isinya apa. Kalau di sini ya hmm, kayaknya rada-rada lemot sih. Sorry, bukan icon extra, extra util. Ya, gitulah. Ini somehow komputer saya agak lemot hari ini. Nah, lalu ada operator tanda tanya. Ini di sesi lalu juga udah sempat dibahas sih. Jadi, misalkan ini kan ada 2 function kayak gini. Ya, ini entahlah. Kalau ini kan berarti dia itu adalah eh, true and false. Berarti dia kan akan returnnya false ya. Nah, tapi kalau kayak gini doang, ini kan nggak ada penjelasan nih nanti false-nya kenapa gitu. Tapi kalau kita kasih tanda tanya, nanti di option itu akan tampil yang false itu yang mana gitu. Kalau dalam kasus ini ya udah pasti mas pen token. Nanti akan muncul gitu tulisannya eh, di dalam trace kita mas pen token itu false gitu. Kurang lebih kayak gini gitu. Nanti akan muncul di option. Hmm, ya ini kalau mau dibaca silakan. Intinya semua di Cardano komunikasinya pakai format keyboard. Nah, ini dia ada contoh-contohnya nih. Ada Hello World, ada testing. Saran saya sih kalau emang tertarik untuk mendevelop smart contract, khususnya menggunakan Icon, ya sangat recommended sih untuk ngikutin 3 example ini. Dia itu ngebangun mulai dari kontraknya sampai bikin optionnya sih.
Nah, karena materi basic fundamental sama language storage sudah selesai, baru nih kita beneran masuk ke coding smart contract ya. Nah, jadi kan kontrak yang pertama kita buat itu hmm, spending validator yang akan mengallow seseorang untuk nge-withdraw di text order dalam smart contract. Tapi syaratnya mesti desain oleh user PKH ini. Nah, ini kita pakai beberapa konsep yang udah dibahas tadi. Jadi ini kan kalau spending validator itu terima tiga parameter, datum, redeemer, dan konteks. Walaupun dalam dalam contoh ini sebenarnya dua ini nggak dipakai sih. Redeemer juga cuma di trace doang. Itu pun cuma akan muncul nanti kalau dia itu error gitu. Nah ini konteks, script transaction konteks, ini shorthandnya. Jadi nanti di dalam body-nya kita cukup akses pakai CTX gitu. Jadi kita nggak perlu ngerti konteks gitu di sini. Bahkan malah sebenarnya nggak bisa nih. Kalau udah kayak gini, udah di label pakai CTX. Di dalam sini harus pakai CTX juga gitu. Nah, script konteks ini apa? Sebenarnya sih rada rada panjang sih. Kalau mau dilihat dokumentasi script konteks bisa ke dasarnya ya. Dasarnya itu dari balik lagi ya dari Haskell sih sebenarnya. Nah, ini saya share lagi namanya. Nah, di dalam script konteks itu pada dasarnya ada transaction info dan script purpose. Nah, transaction info ini ada lagi nih detailnya. Nah, semua yang format ini kan formatnya Haskell. Itu ada padanannya di icon. Hmm, ini saya ada dokumen sendiri, cuman mungkin orang saya nggak tahu sih. Kalau saya sih saya bikin mappingannya sih. Jadi script konteks itu isinya apa aja. Jadi saya tinggal ngebrowse ini nih. Cuman ya mungkin orang lain agak susah baca sih. Cuman ya nggak apa-apa kalau mau dieksplor juga silakan. Nah, di dalam script konteks ini ada di level pertama ada transaction, lalu di dalam transaction itu ada extraction factories. Nah, nanti kalau transaksi itu desain, itu bisa desain oleh banyak orang. Makanya bentuknya itu adalah list gitu, list of ya verification key gitu atau ya kredensialnya sih. Hanya bisa desain oleh nggak bisa desain oleh kontrak sih saat ini di Cardano. Nggak tahu kalau ke depannya. Nah, jadi nanti di kontrak kita bikin aja CTX transaction, ya tulis. Nah, dia ini kan list kan. Berarti kalau list itu kita bisa pakai memanfaatkan fungsi uh, hash namanya. Untuk dari script konteks ini juga bisa dilihat sih di stdlib sebenarnya. Kalau mau yang formal, bentuk formalnya. Di transaction, script konteks. Nah, ini bisa di browse nih. Transaction itu isinya apa. Cuman kalau dirunut-runut ya kayak gini sih sebenarnya kota besar gitu. Ini kan ada banyak fungsi terus. Nah, terus di list, itu ada satu fungsi namanya hash. Bukan hash ya. Ya, cuma maksudnya ada atau enggak gitu. Kalau di dalam list itu ada satu elemen yang kita cari, dia itu akan nge-return true atau kalau enggak false. Nah, berarti cara cara kita tahu transaksi itu desain oleh PKH ini atau enggak, itu ya cukup simpel sih kalau di sini. Cuman dia hash, gini aja. Udah gitu doang. Sorry, ada typo di line 9, transaction. Ya, gimana? Oh iya, betul. Thank you. Ya. Hmm, Nah, ini perlu diimport ya. List hash. Ya, ini karena modulnya sangat simpel, ya nggak apa-apa sih kayak gini. Tapi biasanya sih kalau yang kayak gini baiknya pakai biar clear aja sih ini hasilnya siapa gitu. Karena nanti di dictionary juga ada gitu. Health key sih. Ya intinya mirip-mirip sih nama-nama ini. Jadi ya biasanya sih gitu lah. Tapi ya suka-suka sih. Kalau misalnya singkat nggak apa-apa. Ya ini kayaknya ada something yang
nge-lag sih bisa ya. Kalau nggak ini nggak usah dipakai dulu trace-nya. Oke, nah ini langsung komplain Redeemer Analyst, dikasih apa skor aja dulu. Ya, masih lagi nge-save. Jadi hari ini bikin validator yang buat spending dulu ya. Belum sampai Ya, bikin Cibor smart contract-nya kan? ini udah smart contract sih, udah Udah smart smart contract. contract. Nah, jadi ini cuma bagi running icon check aja. Nanti kalau kita running icon build, nah icon build ini by default dia nggak akan nge-print trace sih. Cuman pada saat ini juga, ya kita bisa lihat nih help-nya. Di help-nya dia itu ada trace level namanya icon build. Jadi by default dia itu silent. Kalau silent itu kalau ada error dia dia cuma error aja, kagak ada informasi apa apa. Nah kalau untuk proses development saya biasanya sukanya pakai icon build verbose gitu. Kan di help-nya ada 3 versi ya, silent, compact, atau verbose. Defaultnya silent sih. Kalau compact dia cuma ngasih tahu line number, cuman kalau saya coba-coba tetap rada pusing sih. Mending mending pakai verbose aja langsung. Nah nanti outputnya itu ada di Plutus JSON. Nah compile code ini yang caranya ini bisa diganti ke Wordpress. Nah, compile code ini yang nanti akan kita bawa ke dalam codingan Option kita sih. Jadi ini adalah apa ya, intermediary, bentuk intermediary lah dari kontrak kita. Nanti di dalam Option kita akan provide nih parameter ini. Nanti setelah kita provide parameter ini, baru kita bisa dapat kontrak address-nya gitu. Cuman mungkin karena tinggal 13 menit ya, kayaknya nggak keburu sih bikin Option sekarang. Karena Option itu lebih ribet sih daripada on-chain gitu. Oke, thank you Mas Aredi. Mungkin di sisa waktu 13 menit, mungkin bisa dijelasin next sesinya yang buat bulan depan, itu bakal ngebahas apa. Jadi teman-teman di sini udah ada bayangan dulu kira-kira topik apa aja yang bakal dibahas dan relasinya dengan yang dijelaskan hari ini. Oke, harapannya kita tentunya ngebikin option dari spending validator ini. Lalu nanti kan kalau sekarang spending validator ini hanya ngevalidasi apakah transaksi ini desain oleh eh, Patkias kita. Patkias ini kan wallet yang connect ya. Nah, nanti ini kan kita modifikasi nih setelah kita bikin minting validator. Jadi ini kita akan ngemin satu token yang mana token ini akan dipakai sebagai akses untuk withdraw dari spending validator kita. Gitu. Nah, nanti terakhir by default itu kontrak kita kagak ada staking komponen, jadi nggak bisa di stake defaultnya. Nah, tapi nanti kita bisa tambahin staking komponen di kontrak itu. Cuman kalau misalkan sesi sesi minggu depan nggak keburu, ya mungkin ini dipecah sih 2 sesi sih. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu dari kawan-kawan? Mungkin dari Mas Valdrian atau Mas Arman, Mas Benny, Mas Boni, Indra. Mungkin bisa ditulis di chat. Ini untuk front-end-nya berarti ntar pakai Lucid ya? Iya betul. Library option kita akan pakai Lucid, sama saya Hmm. ketemu ini ya, Max UI. Kelihatannya bagus sih. Jadi nanti kita pakai ini aja daripada Daisy UI. Eh, bisa diinstal dulu kalau mau ngikutin sih. Kalau enggak nanti saya share hasil build-nya aja sama repo-nya. Next UI ini Next.js bukan sih? Bukan ya? Ini pembuatnya sih, dia bilang tim yang berbeda, cuman kayak satu umbrella gitu Oh sih. sih, undernya Vercel juga. Oke. Iya, iya. Dan saya sempat nyoba-nyoba sekilas, enak sih. Maksudnya dia udah langsung bikinin eh, skeleton Next dan cukup kompatibel sama Lucid. Oke, thank you. Ya, karena kalau create React App itu by default dia nggak support top level await ya. Nah nanti nanti ada tuh pokoknya ada error dari Lucid. Dia komplain soal top level await. Kalau Next.js cukup kompatibel sih.
Si Lucid itu sama kayak Mesh.js kan ya jatuhnya? Nah, bedanya Lucid dengan Mesh.js, kalau Mesh.js itu kan dia sediain komponen yang ready to use ya. Misal kayak wallet collector, kita tinggal panggil komponen dia, nanti udah ada kan dia yang desainnya. Betul. Kalau si Lucid nanti kita bikin sendiri. Oke. Sip. Ya, Belum pernah pakai Lucid soalnya. nggak Lucid.js, apa-apa. thank you. Nggak apa-apa. Nanti justru itu. Sebelum ini kan sudah pernah ya sesi mendalam dengan Mas Bro Valdrian membahas Mesh.js. Nah, kesempatan kali ini kita bahasnya Lucid gitu, biar beda. Iya, nggak apa-apa. Jadi semakin banyak opsi yang bisa dipakai kalau mau buat. Iya, betul. Oke. Ya, nanti kita pakai eh, Next UI. Nah, kalau saya sih sukanya pakai Yarn sih. Kenapa? Karena di contoh-contoh repo Cardano orang lain, mereka banyak kan pakai Yarn sih. Tapi secara penggunaan Yarn sama NPM mirip-mirip aja sih. Cuman beda dikit aja komennya. Nah, nanti dia ada Next UI CLI. Nanti kita bisa panggil, kita bisa Next UI init. Nanti kita bisa, ya dia udah langsung bikinin lah skeletonnya. Nanti kita tinggal install library Lucid aja, tinggal pakai nanti. Udah datang. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, uh, Dari saya ada info. mhm. Jadi ini ada teman-teman yang tadi aktif bertanya ya, Mas Boni sama Mas Beni. Nanti bisa DM saya tele ya. Jadi dapat reward ada untuk pertanyaan terbaik. Thank Oh, you. mantap, mantap. Oke, jadi buat Mas uh, Boni sama Mas Beni Iqbal, mohon kontak atau bisa di DM di sini juga, Mas Valdrian. Mungkin mereka nggak di Telegram. Oh ya, ini apa address walletnya? Iya, Saya minta address walletnya. jadi ntar bisa dikirim rewardnya. Oke, ada lagi Mas Aryadi, tambahan terakhir mungkin? Udah segini dulu. Nanti kita lanjut di sesi berikut aja. Tahu kan udah keburu. Oke, thank you. Jadi buat kawan-kawan yang hari ini udah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Semoga infonya bermanfaat. Emang hari ini baik banget infonya. Mungkin bisa dibaca lagi, atau nanti kita juga akan diupload recordingannya ke YouTube Komunitas Cardano Indonesia. Nanti Mas Valdrian akan edit dulu, ntar diupload. Mungkin kira-kira beberapa hari lagi atau minggu depan. Buat yang masih bingung, mungkin bisa dicek lagi video yang udah kita upload untuk di workshop yang sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa baca-baca lagi, lihat lagi YouTube-nya, baca dokumentasinya yang tadi udah dikasih Mas Aryadi, baca dokumentasinya Icon juga. Jadi teman-teman bisa setidaknya punya dasar, ngerti dulu sintaksnya seperti apa, fungsinya ada apa aja, komponennya ada apa aja. Jadi ntar di minggu depan kita bisa bikin spending validator sama satu lagi untuk yang minting validator ya, Mas Aryadi. Iya, betul. Gitu, sama dihubungkan dengan off-chain-nya juga gitu, ke front Hmm. end juga. Oke, keren banget. Thank you ilmunya Mas Aryadi untuk hari ini. Thank you juga Mas Valdrian udah bantu support co-host. Ya, buat teman-teman yang besok beraktivitas, selamat beristirahat dan ya semangat terus belajarnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis juga ke Telegram channel kita karena Developer Community Indonesia. Mungkin Mas Valdrian bisa share juga linknya yang belum join, jadi bisa join. Oke, kurang lebih kayak gitu aja dari kami untuk hari ini. Terima kasih dan nanti ditunggu meetup event berikutnya akan saya posting lagi di meetup group Cardano Blockchain Jakarta. Thank you.